Hari ini kita mau jajan kuliner. Kira-kira di mana ya, guys? Nah, kereta udah datang nih. Sekarang saatnya kita naik dan kita menuju ke stasiun Jakarta. Wah, udah kelihatan nih. Jadi kita mau kemana? Kita ada di Jajanan Jadul Pasar Pagi Mangga 2. Nah guys, tahu nggak sih kalau misalkan di Jajanan Jadul ini terdapat banyak banget loh spot-spot makanan kuliner Indonesia. Nah, kita datang ke spot pertama yaitu gado-gado dan ketopraknya Ibu Aka. Nah, kita mau coba beli nih ketopraknya dan kita rasain. Wah, masih tradisional banget ya. Mau dengar gak sih penjelasan tentang gado-gado? Yuk disimak ya. Gado-gado adalah makanan khas Indonesia atau yang lebih spesifiknya salah satu makanan khas dari Betawi yang berisi macam-macam sayur yang direbus, irisan telur dan tahu, serta ditaburi bawang goreng dan kerupuk. Nah, sayur-sayuran ini kemudian diaduk dengan bumbu kacang atau saus yang terbuat dari kacang tanah yang sudah dihaluskan. Dalam sejarah gado-gado yang dikutip oleh Dinas Kebudayaan Jakarta, penemu gado-gado adalah masyarakat Kampung Tugu yang aslinya keturunan Portugis. Nah, itu dia penjelasan tentang gado-gado. Anyway, ini enak banget loh. Rasanya pas, pedasnya pas, manisnya pas. Yang pastinya terjangkau juga harganya. Oke, next kita mau lanjut ke Nah, selanjutnya ada nih yang namanya rujak juhi. Nah, rujak juhi ini merupakan hasil dari perpaduan budaya Jawa dan Tionghoa. Hidangan ini menggunakan juhi sebagai bahan utamanya nih. Juhi sendiri adalah hewan laut sejenis sotong yang difermentasi dan dikeringkan. Juhi dipotong kecil-kecil dan disajikan bersama mie kuning, timun, selada, dan irisan kol lalu disiram dengan saus kacang. Rasanya seger, agak mirip nih sama bumbu karedo, pedas, gurih, sedikit asam dari perasan jeruk nipis. Konon, rujak juhi merupakan makanan kesukaan orang-orang Tionghoa yang menetap di Batavia loh. Jadi, kalian mau coba nggak? Harus wajib dicobain ya. Anyway, ini enak banget dari kita merekomendasikan ini untuk kalian makan dan kalian cobain karena ini jarang banget loh kita temuin. Jadi kalau kalian tahu dan kalian nemuin ini wajib banget dicobain. Oke, kita next ke makanan selanjutnya. Kalau tadi udah makanan, sekarang kita lanjut ke minuman. Nah, di mana es cendol adalah panganan yang dibuat dari tepung beras dan sebagainya yang dibentuk dengan penyaring. Kemudian dicampur dengan air, gula, dan santan. Dan teman-teman juga pasti udah tahu ya, kalau cendol merupakan minuman penutup es manis yang mengandung tetesan tepung beras hijau, santan, dan sirup gula aren. Dan tahu nggak teman-teman, cendol ini tidak hanya populer di Indonesia loh. Jadi, cendol ini juga populer di berbagai Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan masih ada lagi. PT Selamat Langgeng berdiri saat ini. Sim Kian Jian Muda mulai memproduksi permen tertua di Indonesia bernama Davos. Nama PT Selamat Langgeng terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah selamat, yang diambil dari nama sebuah pegunungan di Purbalingga, kota di mana PT Selamat Langgeng berdiri. Dan kata selanjutnya adalah langgeng, yang berarti abadi, menyampaikan sebuah harapan bahwa perusahaan ini akan bertahan selamanya. Permen Davos adalah produk unggul PT Selamat Langgeng. Kata Davos berasal dari Davos, sebuah kota pegunungan yang berhawa sejuk di negeri Swiss. Kelapa muda atau degan adalah minuman segar penyejuk dahaga yang terbuat dari daging dan air kelapa yang masih muda. Es kelapa muda merupakan minuman yang berasal dari Indonesia yang banyak digemari oleh orang-orang loh. Nah, es kelapa muda juga pernah masuk ke dalam 50 minuman terenak di dunia versi CNN pada tanggal 9 Desember 2011 yang menduduki peringkat ke-19. Wah, keren ya, Indonesia pernah masuk ke dalam minuman terenak peringkat 19. Klepon adalah sejenis kue tradisional dari Jawa. Ia termasuk kelompok jajanan pasar. Klepon dikenal juga di wilayah Sumatera, Sulawesi, Malaysia, dan masyarakat Betawi. Kue ini terbuat dari tepung beras, ketan yang umumnya diberi pewarna hijau melalui penggunaan daun pandan atau daun suji.
Adonan klepon dibentuk seperti bola-bola kecil dan diberi isian berupa gula merah, lalu direbus dalam air mendidih. Klepon yang sudah masak lalu dibaluri parutan kelapa. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya kue talam. Kue talam ini juga sekarang jarang loh kita temukan. Nah, yang lagi dimakan sama temen aku ini yang bentuknya kotak dan yang di atasnya tuh warnanya coklat ataupun merah. Karena ada juga yang di bawahnya itu pandan gitu. Kalau ini kan ini ketan. Nah, dicoba nih sama temen aku. Cang. Nah, dimakan rasanya tuh enak. Ya kayak apa susah dibayangin sih, tapi enak kok. Jadi kalau buat kalian yang pengen nyobain kue-kue basah, kalian bisa banget nih cobain kue talam ini. Cocok juga kayaknya untuk nyemil-nyemil sambil ngerjain tugas. Oke, jangan lupa dicoba. Dan sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Menurut kalian kuliner Indonesia apalagi sih selain yang kita makan dan wajib dicoba sama orang-orang di sekitar kita? Ataupun Tulis komen di bawah ya. komen Di bawah. Bye bye. Mbak Supri, bye bye. Supri dadah. Bye bye. Supri, bye bye. Bye bye. Wina. Apa?